Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara, marilah kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan membaca surah Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat, hajat, cita-cita kita dikabulkan Allah. Al-Fatihah. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang definisi konsep dasar siaran dan manajemen penyiaran. Teman-teman sudah tahu apa itu siaran? Saya Pak. Ya, apa Nova? Izin menjawab, setahu saya siaran itu adalah proses sistem penyiaran yang mengubah cahaya dan suara yang dulunya dari gelombang listrik kemudian ditransmisikan dan diubah kembali menjadi gambar dan audio yang dapat dilihat oleh khayala umum. Waduh, lengkap sekali. Aplaus untuk Noval. Luar biasa, berarti kita nggak perlu lanjut ini ya. Oke. Bagaimana sebenarnya konsep penyiaran dalam konteks dunia sekarang saat ini? Tapi sebelumnya saya mau absen dulu nih, presensi dulu ya. Oke, biar kehadiran teman-teman di sini menjadi bagian penting soalnya ya. Fahad Fikri hadir. Muhibatuz Zuhmaratul Ula hadir. Muhammad Adi Zakaria. Oke, cukup ya. Baik, saya akan lanjut tentang apakah sampean sudah tahu dunia siaran. Tadi Noval sudah sangat jelas. Saya bawa alat peraga namanya apa? Mikrofon. Oke. Sama nggak dengan ini? Ya. Nggak sama. Dunia siaran sangat erat disimbolkan dengan mikrofon. Karena dengan alat ini suara kita bisa terkoneksi, tertransmisi ke khalayak. Ini memang simbol saja ya, tapi ini kebetulan saya bawa mikrofon kondenser. Yang ini kalau dikonekkan di mixer harus pakai arus 48 volt Phantom. Oke, nanti akan kita bahas bersama. Langsung saja, agar efektif waktu kita, apa sebenarnya dunia siaran? Menyebarluaskan informasi, baik itu tulisan, audio, dan visual ke khalayak melalui media siaran. Jadi mesti ada informasinya atau kontennya, apakah itu dalam bentuk tulisan, apakah itu dalam bentuk audio, auditif, bisa didengarkan, atau dalam bentuk visual. Ke khalayak, ke banyak orang melalui media. Media itu sekarang banyak sekali. Ada media apa saja? Televisi, TV, radio, ada manual dan digital gitu aja ya. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana karakter siaran itu? Yang pertama, audien luas. Audien itu penonton kalau TV, viewer. Kemudian kalau radio adalah pendengar. Luas, bisa diakses oleh siapapun. Kemudian bersifat massal, masif. Jadi siapapun boleh nonton tanpa membedakan suku, agama, ras. Kemudian berbasis kontinuitas program. Programnya harus terus-menerus sustainable. Jadi tidak bisa program siaran itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba enggak. Kadang muncul, kadang tidak juga enggak bisa. KMKT itu namanya ya. Kemudian berdampak sosial. Teman-teman, kalau konten Anda itu tidak berdampak sosial, maka ini bukan siaran. Maka itu tidak punya value, tidak ada nilainya. Maka kalau membuat sebuah konten harus punya dampak. Dampak itu tentu positif dan negatif. Nah, jenis-jenis siaran sekarang, siaran radio, radio auditif, atau suara hasilnya, walaupun sekarang sudah konvergen ya, audio visual juga menjadi bagian dari siaran radio, karena juga punya ada radio TV. Berikutnya siaran TV. Oke, sudah sangat maklum ini saya rasa,
tidak perlu saya menjelaskan secara lebih gamblang karena teman-teman pasti sudah paham tentang siaran TV, siaran TV ya. Kemudian berikutnya ada siaran berita, news update. Berita itu bagaimana ABC-nya, akurasi, balancing, dan clarity-nya. Ini kita sudah sangat paham. Ada mata kuliah jurnalistik kan? Ya, oke. Saya langsung saja ke fungsi siaran. Apa sih sebenarnya fungsi siaran? Informasi, oke. Nah, teman-teman, sekarang ini kita dihadapkan pada persoalan bahwa informasi itu kadang provokatif, benar ya? Ngarah-ngarahkan orang untuk ikut paradigma berpikir tertentu agar menyalah-nyalahkan orang lain. Ada siaran yang mengarah-ngarahkan audien untuk berpihak kepada salah satu aliran tertentu. Nah, teman-teman, kita mengenal istilah moderasi beragama. Moderat itu maknanya tawasud. Tawasud itu tengah-tengah. Nah, mesti teman-teman harus balancing. Dalam teori jurnalistik kita mengenal ABC, B itu balancing. Di dunia yang sama juga kita harus balance di tengah-tengah. Atau istilah lainnya moderasi beragama. Tawasud, tidak ngiwo, tidak nengen, tidak ngiwo begitu. Oke, selanjut berkaitan dengan pengertian manajemen penyiaran. Penyiaran itu seperti yang disampaikan Noval tadi, tapi kalau manajemen berhubungan dengan bagaimana cara memanage, mengelola dunia siaran itu melalui sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, pengawasan seluruh aktivitas siaran. Jadi media penyiaran, baik itu TV, radio, punya tujuan tertentu. Nah, ini sudah sangat luar biasa. Saya ingin ada kesempatan di antara teman-teman ada yang mau nanya tentang dunia siaran sebelum saya lanjutkan ya. Siapa di antara teman-teman? Kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang model-model penyiaran dari news, kemudian education, kemudian ada hiburan juga. Nah, itu mungkin prospek kerja apa yang mungkin bisa kita dapatkan di dunia penyiaran, melihat jurusan kita kan komunikasi. Jadi mungkin bisa kasih gambaran prospek kerjanya seperti apa. Oke, pertanyaan yang luar biasa Ula. Aplaus tuh Ula dong. Ini pertanyaan yang to the point. Oke, dunia penyiaran hari ini sangat prospek. Kenapa begitu? Seluruh lembaga butuh penyiaran. Baik itu lembaga pemerintah, non-pemerintah, lembaga masyarakat, semua butuh penyiaran. Minimal untuk membangun institutional branding, personal branding. Ini butuh siaran, penyiaran, butuh diinformasikan kepada khalayak. Nah, tentu tidak semua ada di posisi seorang announcer. Tidak semua berada di posisi penyiar, broadcaster, tapi bisa jadi dia di posisi news writer-nya, script writer-nya, atau dia posisi sebagai jurnalis yang ke lapangan, mencari atau hunting berita, bisa jadi dia kameramen, ada editornya, ada produsernya, bahkan ada marketingnya. Jadi sangat relate sekali dengan mata kuliah kita hari ini, manajemen penyiaran, bahwa fungsi penyiaran ini ada banyak. Di antaranya ada planning, organizing, actuating, kemudian controlling dalam pengelolaan program siaran. Tentu butuh orang-orang profesional. Dan saya yakin lulusan dari KPI UIN 1 ini punya prospek ke arah sana. Maka perlu disiapkan kira-kira di antara saudara-saudara ini punya kecenderungan di bidang apa? Hubungannya dengan siaran ini. Punya kecenderungan di bidang menulis naskahkah? Atau menjadi pemeran, news anchor, membaca berita, atau bawa kamera, foto, kemudian video, ataupun yang lain. Ini tentu bisa. Atau, saya Pak, saya suka nego, saya suka kontak dengan pihak lain, bernegosiasi. Oh, berarti cocok di dunia marketing, periklanan, advertising, dan seterusnya. Oke, bisa menjawab jawaban saya?
Oke, kalau nanti belum bisa menjawab kita diskusi lagi. Oke, tinggal sedikit lagi. Tayangan penyiaran modern. Nah, sekarang ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Sekarang kita berada di three screen generation. Ada 3 generasi kaca. Yang pertama adalah TV, yang kedua laptop, yang ketiga adalah, saya tidak dengar apa? Handphone. Ya, ada 3 generasi kaca. Dan persaingannya luar biasa. Persaingannya luar biasa. Kemudian perubahan perilaku audiens. Sekarang audiens sangat berubah perilakunya. Beda dengan zaman dulu. Kemudian monetisasi konten, jelas. Profit, tidak bisa semuanya cuma-cuma. Karena lembaga radio ataupun TV ini bukan lembaga sosial, harus punya orientasi profit, orientasi keuntungan yang salah satunya adalah untuk operasional pegawai. Siaran, penyiarnya, produsernya, bagian-bagian tim ini pun juga harus mendapatkan penghidupan yang layak. Kemudian konvergensi media. Konvergensi itu media itu bisa, hasil produk itu bisa diamplifikasikan ke berbagai platform. Siaran saya misalkan, itu bisa ditarik ke medsos, Instagram, bisa ditarik lagi ke platform TikTok, atau bisa tulis ke website, atau bisa didengarkan lewat radio. Jadi ada konvergensi. Sehingga kalau menurut saya sekarang itu tidak ada TV, tidak ada radio, semuanya bernama media. Nah, inilah tantangan kita, tantangan saudara-saudara di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya mau nanya secara acak saja, siapa di antara kalian yang semakin yakin dengan dunia penyiaran bahwa dunia penyiaran ini adalah masa depan kalian? Yakin nggak? Yakin. Nggak yakin? Susah ini kalau nggak yakin. Atau masih harus meyakinkan diri bahwa ini adalah masa depan saya. Yakin? Harus yakin begitu. Kalau nggak yakin susah, no. Jangan-jangan salah jurusan kita ya. Oke, saya rasa ini yang menjadi bagian penting bahwa lapangan pekerjaan kita yang ada di depan ini perlu diisi oleh orang-orang profesional. Profesional itu jelas alumni komunikasi penyiaran Islam. Profesional itu jelas orang-orang yang ahli di bidangnya sekaligus peduli. Jadi tidak hanya ahli saja, tapi peduli. Peduli itu maknanya dia harus punya kompetensi moralitas yang baik, dia punya pandangan tentang moderasi, moderat, berpikir moderat, tidak berat sebelah, tidak diskriminasi, pikirannya pandangannya untuk siapa saja, begitu. Kemudian yang terakhir adalah punya moralitas yang baik. Dan itu hanya di UIN 1 Tulungagung. Oke? Setuju? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian. Kita insya Allah, sudah habis ya waktunya ya? Sudah habis? Sudah ya? Mau ganti yang lain ya? Ganti mata kuliah yang lain. Terima kasih. Jangan lupa minggu yang akan datang kita akan presentasi untuk kelompok berikutnya ya. Ini masih preambul untuk manajemen penyiaran. Pastikan sampean sudah punya materinya dan nanti akan presentasi masing-masing kelompok. Terima kasih. Mari kita baca Ummul Kitab untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.